Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jemaah musalla Al-Uthmaniyah yang dirahmati Allah. Insyaallah malam yang berbahagia ini, malam Jumat yang keempat setiap bulan kita membuka kitab Tauhid, yaitu kitab Ilzamul Awam an Ilmil Kalam, karya daripada Imam Al-Ghazali, karya Imam Ghazali yang di akhir daripada hayatnya, lebih kurang seminggu sebelum beliau wafat. Begitu juga kita membuka tafsir Al-Maturidi, yaitu Imam Al-Maturidi An-Samarqandi. Ini adalah di antara ilmu kalam Ahlus Sunnah wal Jamaah di samping Asy'ariyah. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa ahli bait ajma'in wal awliya wal salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asyadidina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibul kitab Ilzamul Awam an Ilmil Kalam lil Hujjatil Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa li Abi Mansur Muhammad bin Muhammad Al-Maturi As-Samarqandi wa nafa'na bihima wal muslimina bi ulumihima wa bi ulumin jami'il ulama, amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab tauhid ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkan kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah, karuniai kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak lupa pula anugerahkan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang istiqomah, yang mereka membantu di dalam perjuangan dakwah kami ini. Tinggikan derajat mereka ya Allah di dunia maupun di akhirat. Bibarakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Insyaallah kita sudah sampai halaman ketiga. Kita kemarin berbicara tentang bagaimana hakikat mazhab salaf. Jadi jangan sampai salah. Ada kelompok-kelompok yang mengaku tentang tauhid salaf, tapi ternyata mereka melanggar daripada kaidah ulama salaf. Siapa yang dikatakan ulama salaf? Yaitu mazhab para sahabat tabi'in. Jadi jangan sampai salah mendefinisikan atau mengatasnamakan simbol-simbol istilah Islam. Kita katakanlah tauhid salaf seolah-olah mengamalkan tauhid para sahabat tabi'in, ternyata tidak. Itu ya. Sama kayak zaman modern sekarang, supaya nampak, supaya bisa laris, ada orang membuat bisnis syariah. Pernah nggak dengar istilah market syariah? Ada dulu Pak. Padahal yang punya tak berakidah. Itu pertama kali berdiri di Medan, Sumatera Utara. Market syariah, bayangkan. Yang punya bukan orang yang tak berakidah. Tujuannya apa?
supaya mayoritas umat Islam itu membeli di ke situ, supaya harta umat Islam itu bisa ditarik. Karena ketika itu memang tahun-tahun 2004, 2005, 6, 7 itu memang lagi euforianya Indonesia itu dengan simbol-simbol agama. Bahkan sampai sekarang ada kan properti syariah, apalagi namanya kredit syariah, perbankan syariah, semuanya serba syariah. Yang lebih fatal lagi, bank-bank konvensional membuka Windows syariah. Apa yang terjadi? Bank syariah yang jelas-jelas bersih, artinya memang dia tidak konvensional dasarnya, kita katakan bank muamalat, collapse, ya. Jadi sekarang saya bangga dengan Erick Thohir itu sekarang sudah dibikin merger itu, semua bank syariah dikeluarkan dari bank konvensional, disatukan di khusus bank syariah. Saya terkejut, ini cita-cita saya dari dulu itu. Tapi tetap kiblatnya masih ke BI. Kalau cita-cita saya dulu kepingin ya, harapan saya dulu bank syariah itu sebenarnya jangan berkiblat kepada BI. Dia harus punya bank sentral sendiri yang mengelola harta umat Islam. Itu strateginya kalau mau maju. Nah, tapi sekarang karena kolaps semua bank syariah sudah tidak mampu berjalan, akhirnya disatukan. Itu pemikiran yang sangat cerdas. Karena kemarin itu hampir di likuidasi, yang kita sangka dulu mungkin bakal dihapus lah bank syariah gitu. Tapi sebenarnya itu muatannya politik saja. Kita kembali kepada kajian kita, tidak kita panjang lebar tentang itu. Apa dia hakikat madhab salaf? Wa huwal haqqu 'indana anna kulla man balagha hadis min hadhil ahadits min awamil khalqi yajibu 'alaihi fi sab'um. Ada 7 perkara yang dibahas tentang akidah mengenal Allah itu. Bagaimana kita mengenal Allah? Yang sangat pondasi dasar itu ada 7 perkara. Ini yang banyak disimpangkan oleh kelompok-kelompok yang mengataskan salaf, tapi dia melanggar itu. Apa itu takdis? Itu mensucikan Tuhan. Amma takdis, kata Imam Ghazali, fa'ani bihi tanzihur rabb, tanzihur rabbu ta'ala 'anil jismiyah wa tawabi'uha. Yaitu maksudnya adalah mensucikan Tuhan yang maha tinggi daripada sifat-sifat mujassamah, fisik, dan apa saja yang menyerupai fisik. Jadi jangan sampai ada ayat Allah 'alal 'arsy istawa. Jangan sampai sebagaimana tafsirnya Ibnu Taimiyah yang sangat ma'ruf, katanya Allah bersama yang di arsy itu sebagaimana dia duduk di mimbar. Itu kan tajsim namanya. Yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Berarti Allah itu pakai tangan. Mereka tak mau takwil katanya. Nah, itu. Jadi takdis ini harus bisa dipegang oleh ahli sunnah. Jangan sampai kita berpegang. Nanti di sini ada 7-nya. Kemudian tafsdik, yaitu kita bagaimana bisa meyakini, mempercayainya dengan kuat. Kemudian al-i'tiraful bil ajzi, pengakuan akan ketidakberdayaan. Artinya ketika kita membayangkan sang pencipta ada yang tak sanggup kita, maka kita jangan paksakan. Jangan kita melampaui batas, melogikan menurut akal kita. Kemampuan yang kita nggak ada kemampuan untuk memikirkan itu. Contoh, planet-planet itu kenapa dia bisa berdiri sesuai dengan rotasinya? Ribuan meteor di atas ruang angkasa sana bisa dia berdiri sesuai menurut letaknya. Jadi kalau Allah gambarkan dalam Al-Quran nanti manusia di surga nanti, Pak, nikmat itu seperti
Kita itu seperti bertengger, seperti burung yang bertengger. Kita bebas kemana saja, dan makanan yang mau kita inginkan sudah ada. Itu masuk logika nggak di dunia ini, cerita itu? Ternyata, coba Bapak bayangkan di alam angkasa sana, itu sudah Allah gambarkan itu, semuanya bertengger, ya kan? Allah. Kita masih hidup saja di alam dunia, cerita Allah tentang surga itu sudah ada di alam angkasa. Semuanya bertengger. Coba bayangkan matahari, planet-planet itu semuanya. Dari Merkurius, Plato dan sebagainya ya. Pluto. Terus bumi, Mars, termasuk seluruh benda-benda, bintang-bintang, ribuan bintang-bintang. Itu semua bertengger. Berbeda kalau kita menyusun barang di dunia ini, bisa nggak bertengger? Di ruang hampa, bisa nggak? Atau di ruang yang tidak jejak, bisa nggak? Gelas ini kalau kita berdirikan tanpa ada sandaran, pasti jatuh. Tapi kenapa Allah membuat benda-benda di atas sana bertengger? Itu gambaran surga sudah Allah gambarkan dalam Al-Quran, tapi sudah ada di alam jagat raya. Iya. Belum lagi bagaimana bentuk makhluk yang ada di dasar laut. Kenapa kita mengatakan mustahil nikmat surga? Kita kembali kepada tasdik al-idrab bil aql. Jadi ketika kita nggak mampu membayangkan itu, kita apa? As-sukut, diam dulu. Ini kita belum jabarkan ya. Masih kita akan menyebut 7 kaidah dulu. 7 yang kita sebut 7. Sukut, kita diam. Jangan sampai ada di benak kita, Allah itu kayak manusia, kayak ini, jangan. Atau ketika ada orang mengatakan, kamu tiap hari ibadah, sholat, tapi kenapa ya sakit mulu? Ketika kita tidak mampu memecahkannya, kita diam aja. Jangan kita tebak-tebak. Ini kamu ini gara-gara banyak dosa ini katanya. Jangan. Ya. Jadi tauhid ini di samping kita berbicara tentang keesaan Allah, tentang bentuk bagaimana zat Allah, tapi juga ini bisa dikiaskan dengan takdir kita. Ya. Kita diam. Kita mimpi itu mengerikan. Ketika kita nggak mampu mentakbirnya, sukun, ya, diam kita. Jangan mendahului Tuhan. Nanti mimpi ulang, wah, ini mau jodoh. Enggak ya, kalau laki-laki tidak. Kalau perempuan mimpi ular, diantaranya saya dapat jodoh. Kalau laki-laki enggak. Kalau laki-laki mimpi ular itu insya Allah fitnah itu. Jadi kalau ada orang yang mimpi ular, mimpi binatang-binatang yang berbisa, itu ada fitnah. Tapi jangan takut, hadapin saja. Makanya kata Rasulullah, kalau kita mimpi buruk, meludah ke kiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, meludah ke kiri. Kena istri. Kena istri. Jadi dibalik bantalnya. Jadi ketika kita tidak mampu mentakbirkan takdir kita, sukun. Ini udah lari sebenarnya pembahasan kita. Kita ini berbicara tentang zat Allah. Jadi ketika berbicara tentang zat Allah, mukhalafatul lil hawadits, tidak sama dengan yang baharu. Jadi jangan sampai kita paksakan akal kita, karena akal kita akan berbeda sesuai dengan intelektual kita. Akal kita nggak sama dengan Stephen Hawking ketika dia bagaimana meneliti tentang dentuman sumur hitam ruang angkasa, yang dia mampu yang dia itu mampu menemukan sebuah teori dentuman. Big Bang itu. Saya nggak tahu luas tentang teorinya, tapi dia sangat populer dan terkenal. Tapi saking tingginya akal dia, sampai dia sendiri pun tak yakin ada Tuhan. Ditanya tentang Tuhan, dia jawab impossible. Mustahil ada sang pencipta katanya. Maka sebenarnya Stephen Hawking itu sebenarnya sudah lama mau diberi hadiah Nobel itu, hanya gara-gara nggak yakin dia ada Tuhan. Itu dia.
Dia mampu meneliti berbagai macam teori fisika dan sebagainya, tapi tidak mampu meneliti tentang hakikat siapa sang pencipta. Ini kelemahan dia, ya. Kelemahan seorang Stephen Hawking. Jadi sukut, ya. Sukut. Kemudian al-imsak, kita menahan. Jadi kalau ada orang berbicara tentang zat Allah, ketika kita tidak mampu menjabarkannya, ketika kita belum mampu merenunginya, di samping tentang zat Allah, begitu juga tentang takdir Allah. Inilah pentingnya ta'lim, supaya kita jangan sampai salah menafsirkan hakikat syariah. Karena kalau kita tidak ikut ta'lim, kita sering menebak-nebak tentang hakikat syariah. Ini yang sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Jadi memahami agama Allah, satu sisi kita merasa ada rasa cinta, tapi ternyata kecintaan kita itu salah. Contoh, Rasulullah itu Nabiul Ummi, Nabi yang ummi, tak tahu tulis baca. Kita cinta dengan Rasulullah, tapi karena kita nggak pernah belajar tauhid, akhirnya apa? Tanpa disadari lisannya mengatakan Rasul itu bodoh. Jadi ukuran dia kalau nggak tahu tulis baca bodoh. Padahal Rasulullah punya sifat fatona, ya. Fatona, cerdas. Haram hukumnya kalau kita meyakini Rasul itu bodoh, haram hukumnya. Itu sifat mustahil daripada sifat Rasul. Udah, ini yang saya sebut ini penceramah terkenal, bahkan dapat titel doktor udah di televisi. Hati-hati itu. Belum lagi nanti berbicara tentang poligami Rasul. Jangan sampai di benak kita membayangkan poligami Rasulullah sama kayak kita. Ini akan menyangkut tentang akidah. Kembali kepada zat Allah. Al-Kaf, menghentikan. Kaf itu digenggam. Kita harus menghentikan hayalan kita yang tidak tentang Tuhan. Kalau kita belum mampu, hentikan dulu. Bukan berarti kita takut kebenaran, tidak. Islam sama sekali la dina liman la aqla lahu. Tidak dikatakan beragama kalau dia tidak berakal. Jadi kita nggak dogmatis. Islam ini tidak dogmatis. Tapi ketika kita tidak mampu mencerna bagaimana zat Allah yang sesungguhnya, kaf dulu. Kita belajar dulu. Cari yang pintar orang. Apa maksudnya? Kenapa sih Allah menjatuhkan balanya, musibahnya kepada negara-negara yang taat kepada dia? Kalau di Indonesia provinsi-provinsi yang mayoritas Islam ternyata ada gempa, ya. Jangan sampai kita, kalau kita belum mampu menginterpretasikannya dengan baik, al-kafir. Hentikan cara berpikir kita. Jangan pandai-pandai ya, itu banyak dosa itu katanya. Iya. Meskipun memang betul gara-gara dosa, jangan kita sebut. Ya. Kemudian apa? At-taslim. Jadi amma ta'slimu li ahli. Kalau ketika kita nggak mampu meraba tentang zat Allah, bagaimana takdir Allah juga sama kita? Kita bertanya kepada yang ahlinya, jangan sok-sokan, jangan itu bahasa apa itu sok-sokan, itu bahasa Medan. Kalau bahasa kita apa? Jangan sok tahu, PTT, pantang tak tahu. Jadi kalau memang kita nggak tahu, katakan tak tahu. Jadi zat Allah itu wujud ada. Tapi apakah adanya itu sebagaimana adanya berbentuk fisik? Tidak. Logika kita bisa nggak menerimanya? Bisa. Sedangkan makhluk yang tidak berbentuk fisik banyak. Kenapa kita bisa meyakini makhluk yang tidak berbentuk fisik, tapi kita nggak bisa meyakini Allah sang pencipta tak berbentuk fisik sebagaimana kita? Apa buktinya? Jin. Siapa yang nggak percaya ada jin? Nggak mungkin manusia nggak percaya dengan jin. Oke lah, dia nggak percaya dengan jin. Kentut, ada nggak fisiknya? Bapak yakin ada nggak kentut?
Yakin kan? Itu. Jadi nggak semua yang berbentuk fisik itu kita mesti yakin. Minyak wangi ada nggak fisiknya? Materinya ada, tapi wanginya itu ada nggak berbentuk materi? Nggak ada. Nah, jadi at-taslimu li ahli. Kita harus bertanya kepada ahlinya. Ya, kita harus menyerahkan perkara-perkara kepada ahlinya. Jadi kita memahami takdir, memahami segala hukum syariah ini pun seperti itu. Nanti ya. Jadi amma takdir sa'ani tadi itu ya. A'ni bihi tanzihur Rabbu ta'ala al-jismi wa tawabi'uha. Jadi takdis itu kita ulang dari yang pertama tadi. Jadi 7 ya. Takdis, tasdik, i'tirafu bil as-sukut, imsak, al-kaf, taslim. Itu dia fondasi dasar tentang zat Allah yang kita tidak boleh menginterpretasikan tanpa kita mengetahui daripada ulama-ulama yang ahlinya. Makanya berbeda tingkatannya. Ulama ahlu zahir, kita katakan ulama syariah, itu berbeda dengan ulama sufi. Maka ulama sufi ketika mendekati tentang tauhid, jadi kalau mau untuk mengetahui bagaimana hakikat tauhid, ya ulama sufi lah, wali Allah. Orang-orang ahli sufi itulah yang bisa dia cepat meraba tentang ketahuidan kepada Allah. Makanya Imam Junaid itu mengatakan yang selalu kita terus ulang-ulang, tak pernah bosan-bosannya, la yablughul 'abdu haqiqatul ma'rifah wa tasfiyatut tauhid. Seorang hamba itu tidak akan mungkin dia bisa mencapai hakikat ma'rifah dan kebersihan tauhid hatta yablugha al-ahwal wal maqamat. Jadi ketahuidan kepada Allah itu tidak mesti kita belajar saintis, nunggu kita hebat menjadi ahli fisika baru kita mengetahui tentang zat Allah. Tidak. Tapi ternyata melalui ilmu tasawuf bisa. Maka tadi ahwal tadi itu, dengan amal soleh kita akan bisa tahu hakikat tauhid itu. Dengan kita membersihkan hati kita tahu kita hakikat tauhid. Dengan kita membersihkan jiwa kita, kita tahu hakikat tauhid. Makanya orang Islam itu tidak pernah berputus asa walaupun dia juhala, tidak berpendidikan, walaupun dia miskin. Bayangkan berapa banyak intelektual Eropa yang luar biasa jeniusnya. Kita katakanlah Einstein. Siapa nggak kenal Einstein? Tapi dia sendiri nggak mampu menghadapi gejolak pikiran dan hatinya, sehingga dia mengalami dalam sehari-hari stres. Apa yang terjadi? Untuk mengelola supaya dia tidak stres, minum khamar kerjanya. Nah, jadi tauhid itu sebenarnya bagaimana kita bisa meyakini Allah Sang Pencipta apapun yang kita hadapi di dunia ini, meskipun kita terbata-bata melangkah sebab sakit, lumpuh, bahkan kita cacat umpamanya, na'udzubillah, tapi kita tidak pernah berputus asa. Coba Einstein itu stres Pak sehari-harinya. Bagaimana dengan keluarganya? Keluarganya pun ditinggalkannya, anak istrinya, dengan alasan dia takut dikejar oleh tentara Nazi ketika itu. Dia pergi ke Austria, Eropa. Ternyata di Eropa pun banyak yang benci dengan Yahudi. Akhirnya pergi ke Amerika, baru dia merasa aman. Bukan hanya dia. Bukan hanya dia. Sigmund Freud itu pun begitu juga. Penemu ahli psikoanalisis, teori psikoanalisis ilmu jiwa. Itu juga stres. Bayangkan, dia mengkaji teori-teori ilmu jiwa. Coba, ulama sufi itu mengkaji tentang jiwa, tapi dia bisa menghadapi rohnya, jiwa an-nafsu. Tapi kenapa seorang Sigmund Freud itu nggak bisa? Coba, yang akhirnya mati bunuh diri. Banyak ilmuwan Eropa itu Pak main perempuan tuh ya. Psikolog hebat Eropa itu banyak berzina kerjanya, padahal udah punya istri. Minumnya khamar.
Disitulah keagungan umat Islam. Padahal mereka duit banyak. Duit mereka luar biasa, harta mereka. Berbeda dengan ilmuwan Islam. Kere-kere, miskin-miskin, Pak. Ulama-ulama penemu-penemu Islam itu miskin. Tapi kenapa mereka bisa survive dalam hidupnya? Bahkan mereka bisa menjadi seorang anutan yang luar biasa. Akhlak, nggak usahkan teorinya, nazariyahnya yang dikaji sampai detik ini. Kita katakanlah Ibnu Sina, Al-Kindi. Akhlaknya itu menjadi anutan sampai detik ini. Akhlaknya Allah. Bayangkan para filosofi Islam, para mereka, tapi mereka nggak bisa melepaskan tentang nilai-nilai roh. Itu dia. Jadi kaidah ini itu ya yang penting kita gali, jangan sampai kita ragu. Yang kedua, kita masuk amat tasdik, kita ada kepercayaan. Apa itu? Fahuwal iman bima qala sallallahu alaihi wasallam wa anna ma dzakara haqq wa huwa fi ma qala sadiqun wa anna haqqun 'ala al-wajh alladhi qalahu aradahu. Jadi memang bagaimana keimanan kita itu betul-betul yakin dan percaya. Jadi makanya iman itu tasdiqun bil qalbi. Perlu ada pembenaran yang kuat di hati kita. Wa iqrarun bil lisan. Lisan kita ucapkan kebenaran Allah. Wa amal bil arkan. Baru kita praktekkan dengan perbuatan. Jadi kalau kita dikatakan beriman tadi itu, kalau kita nggak salat berarti belum tasdik. Belum tasdik. Nah, itu dia. Jadi kaidah ini penting dikaji supaya kita jangan sampai sesat dalam memahaminya. Kemarin saya dialog dengan Profesor Dr. Nasution, guru besar UIN Sumatera Utara, di Facebook. Ketika beliau menulis tentang judulnya para filosof Yunani adalah para nabi. Iya. Nah, di sini ini berkaitan dengan tauhid. Bagaimana kita menyelami itu? Karena memang para filosofi itu luar biasa hikmahnya. Yang sebelumnya saya sempat dialog juga tentang makna filsafat dalam Islam. Kalau beliau mengatakan berbeda antara Syiah dengan Sunni memahami hikmah. Jadi filsafat atau hikmah menurut Syiah, saya katakan tidak. Hikmah itu definisi daripada ulama Muslim, nggak membedakan Syiah atau tidaknya. Hubbul hikmah itulah filosofi. Itulah filosofi. Hanya bedanya kalau ulama syariah dan ulama tasawuf, hikmah itu tidak boleh keluar daripada Quran dan Sunnah. Hanya itu aja bedanya. Tapi kalau filosofi, hubbul hikmah, dia tidak terikat dengan wahyu, Quran dan Sunnah. Maka pemikiran kita sebebas-bebasnya berpikir tentang alam, tentang apa saja, melahirkan sebuah teori. Apa saja. Kembali kepada para filosof Yunani dikatakan nabi. Saya katakan iya, memang ada pendapat. Ada pendapat. Ada pendapat di antara pemikir Islam itu, filosof Yunani memang nabi. Tapi itu tidak kuat. Saya katakan, kalau memang mereka bisa dikategorikan nabi, Ibnu Rushd itu paling banyak menjabarkan tentang teori Aristoteles, Al-Kindi, Hayy bin Yaqzan, Ibnu Bajah, dan sebagainya ulama-ulama filsafat kita. Udah, itu tidak mengkaitkan dengan mereka nabi. Bukan berarti mereka nggak tahu hikmah yang begitu banyak, kandungan yang begitu baik ditelukan mereka. Di mana letak mereka tidak bisa dikatakan nabi menurut secara mu'tabar, kaul yang mu'tabar di kalangan para filsuf muslim, karena nabi itu punya sifat wajib. Pertama, sifatnya adalah amanah, fatonah. Ya, amanah itu dia amanah orangnya. Kemudian fatonah, cerdas. Kalau tabligh, sedik, ya, sedik, dia dipercaya, nggak pernah nipu. Udah, tabligh itu tidak nabi, itu khusus sama Rasul, karena tabligh itu menyampaikan. Di situ kenanya dia. Ketika orang mengatakan ulama filosof Yunani itu adalah nabi, kenanya di situ dia. Kenanya di situ dia. Karena setelah kita membaca riwayat para filosof, kita katakanlah Plato, Aristoteles,
Sokrates dan sebagainya. Bahkan Sokrates itu ada filosof Muslim mengatakan Luqmanul Hakim. Bahkan dia dinisbahkan Luqmanul Hakim yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, dan di dalam hadis-hadis Rasulullah, Sokrates itu Luqmanul Hakim. Oke, kita kembali kepada Nabi tadi. Kalau seorang filosof apabila dia Nabi, maka ini tanakut, sudah berarti dia sudah lari. Dia seorang filosof tidak bisa dikatakan Nabi, maka maka semua teori-teori filsafatnya itu tidak diakui. Berarti dia bukan seorang filsuf. Karena Nabi itu kan dia pasti dapat wahyu. Berarti semua teorinya itu dari wahyu. Untuk apa kita akui dia seorang filosof? Filosof itu kan pemikiran yang terbuka, yang bebas, yang mereka itu tidak terikat dengan wahyu. Nah, jadi dari sifat wajib saja, inilah gunanya tauhid. Seandainya kita tidak mempelajari tauhid, Pak, maka penjabaran tentang filosof Yunani itu adalah Nabi, generasi kita akan percaya. Nah, tapi ketika saya jabarkan seperti itu, baru nggak ada yang bisa membuktikan. Bisakah Plato dikatakan punya sifat tasdik, sidik? Tidak. Plato, Pak, jahat dari kecilnya, Pak. Iya, jahat. Suruh sekolah nggak mau, di sekolah berantem mulu. Akhirnya keluar di sekolah, akhirnya belajar sama ayahnya. Oh, panjang ceritanya. Belum lagi tentang teori masalah roh dan sebagainya. Jadi banyak kegagalan sifat Nabi di situ. Maka terbantahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sempat bertanya ya. Silakan. Assalamualaikum. Jika masalah saya belum pelajari, malah belum berlanjut, apakah kaidah itu bukannya dari mulai syariat, tarekat, hakikat, marikat, apa memang seperti itu tinggal? Apa tuh kaidah? Syariat, tarekat, iya, hakikat, iya, terakhir atas marifat. Iya. Itu aja. Iya, yang sampai saat ini terus terang saya sudah mendalami, cuma saya tinggalkan karena termasuk di luar jangkauan saya. Iya. Itu aja. Oke. Alhamdulillah. Jadi apa itu dengan syariah? Apa itu hakikat dan ma'rifat? Jadi hakikat dan ma'rifat itu satu, Pak. Maksudnya gini, kajiannya satu, bukan berarti maknanya satu. Tidak. Tunggu dulu, kita pecah dulu. Syariah itulah yang kita kaji selama ini. Fikih. Syariah itu telah kita kaji selama ini. Kitab hadis, kitab fikih, semua yang berkaitan tentang amal ibadah kita, baik secara ubudiyah maupun secara di luar ubudiyah. Kita katakanlah masalah dunia, masalah undang-undang, masalah hukum pidana, masalah hukum pernikahan, masalah hukum jual beli ekonomi, semua seluruh sirkulasi tentang kehidupan itu diatur oleh syariah. Itu disebut ilmu zahir. Itu syariah. Baru hakikat dengan ma'rifah. Itu, Pak, kuncinya hanya. Jadi tadi yang saya katakan, kata Imam Junaid, la yablughul 'abd ala hakikatil ma'rifah. Seorang hamba tidak akan mencapai hakikat ma'rifah dan sofa'ut tauhid, kebersihan tauhid, hatta yablugha al-ahwal wal maqamat, sebelum dia melalui mengamalkan yang tiga, Pak. Apa itu? Amal soleh. Udah benar nggak sholat kita? Udah benar nggak zakat kita? Puasa kita udah benar nggak? Yang rukun Islam dulu. Amal soleh itu dulu. Baru setelah itu akhlak kita bagian udah benar nggak? Setelah itu baru muamalah tentang amal soleh kita, zikir kita yang sunnah-sunnah udah bagus nggak? Itu dulu. Udah, itu pertama, Pak. Yang kedua, al-musaffiyatul linnafs atau al-muzakkiyatul linnafs, membersihkan roh kita. Roh kita, jiwa. Jangan sampai jiwa kita asik suka yang hura-hura. Jangan sampai jiwa kita asik mau glamor saja. Jangan sampai jiwa kita lebih suka perkara dunia daripada akhirat. Kita cinta dunia kita lebih tinggi cinta dunia kita. Kita bekerja, Pak, hanya habis untuk kita memperkaya diri. Tapi kita nggak pernah terniat bagaimana kita mengeluarkan zakat, membantu orang dalam dakwah, bagaimana kita ikhlas duduk taklim di sini. Ya.
Jadi amal soleh itu kita melakukannya, baru membersihkan roh. Jadi kita duduk di majelis ilmu ini di antara kita membersihkan roh. Duduk di sini. Yang ketiga, al-musaffitul qalb, membersihkan hati. Kita duduk di sini, hati kita busuk nggak? Kita duduk di sini, hati kita ada nggak berkata-kata yang tak baik, memikirkan yang tak baik? Oh, tetangga saya tadi menyinggung saya. Oh, tadi orang menuduh saya. Oh, tadi orang menghujat saya. Oh, tadi begini. Itu bisa nggak kita bersihkan? Apabila yang tiga ini amal soleh kita sudah lakukan, membersihkan roh jiwa kita sudah kita lakukan semaksimal mungkin, membersihkan hati kita sudah kita lakukan, maka kita di situ kita lihat amaqomat, level kita di mana? Kita berbicara tentang syukur. Syukur kita jangan sampai sudah duduk di majelis ilmu, syukur kita sama kayak orang syukur yang tidak pernah menuntut ilmu. Ikhlas, jangan sampai ikhlas kita sama yang sudah duduk di majelis ilmu ini sama dengan ikhlas orang yang nggak pernah duduk di sini. Sabar kita jangan sama, kita sudah duduk di majelis ilmu, tapi sabar kita sama kayak orang tak pernah duduk di majelis ilmu. Iya, itulah dia. Di situ makomnya. Makanya makom yang paling tinggi nanti Rasul, baru Nabi, wali Allah, para ulama-ulama dan orang-orang saleh, baru nanti tetangga kita lah. Jangan sampai tetangga kita nggak sholat lebih sabarnya dari kita yang sholat. Iya. Nanti, itu dia. Jangan sampai kita sudah punya mobil satu, orang yang kerjanya tukang sampah nggak punya mobil, nggak stres Pak, kita stres Pak. Itu makom, level kita. Kita sholat nih Pak, udah punya mobil satu, tapi kita lebih stres daripada tukang sampah. Padahal dia nggak sholat, umpama. Di situ kita harus lihat. Kita lihat keluarga kita, oh, adik saya ini sholat nggak pernah, tapi tengok santai aja hidupnya, asik mikirin dunia aja, nggak tahu dia besok mati. Kita yang sholat stres sih, kenapa nggak ada duit? Itu salah. Jadi jangan sampai kita stres gara-gara nggak ada duit. Jangan sampai kita, itu berarti kita masih di situ, berarti kita tidak bisa mencapai hakikat ma'rifat dan kebersihan tauhid. Jadi tiga tadi itu ya. Itu kalau kita mau mencapai amal soleh itu. Jadi hakikat ma'rifat dan kebersihan tauhid itu harus dicapai yang tiga tadi itu. Amal soleh dipertajam, diperkuat, diperbanyak, membersihkan jiwa kita, an-nafs, ruh. Makanya ruh tadi ada tingkatannya nanti. Ada namanya nafsul lawamah, nafsul amarah, nafsul mutmainnah. Jadi jangan sampai kita nafsul amarah terus. Artinya terus kita kayak sekali berbuat baik maksiat, berbuat baik maksiat, jangan. Jadi macam mana nafsul mutmainnah, tenang hati kita. Artinya selalu kita kalau salat istighfar, kalau kita berbuat tidak baik kita terus melakukan kebaikan. Semua keburukan kita timpa dengan kebaikan. Itu dia. Silakan ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mengenai ini Pak, pernah saya tanyakan juga, tapi ada beberapa orang yang mungkin ini mengenai sifat ambisius, pesimis, dan satu lagi ada saya lupa, apatis ya betul. Nah itu apakah dia termasuk dalam lingkungan penyakit hati kita atau gimana? Itu aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini kalau waktunya masih sempat ya Ustaz nanti jawab. Ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, mana Allah dalam proses alam semesta ini? Allah ciptakan Nur Muhammad dulu atau dunia dan seisinya beserta hewan, tumbuhan dan seterusnya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah baca di hadis atau di Quran dan beberapa pendapat ulama, proses terjadinya kita manusia kan 3 bulan atau 144 hari itu kan ditiupkan roh. Nah di situ kan ada perjanjian antara si cabang bayi itu, Tuhannya siapa, jodohnya, rizki dan ini. Pertanyaan saya, setelah mereka perjanjian dengan Allah, kenapa mereka ada yang di luar non-muslim gitu Ustaz? Itu aja. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tentang ambisius, pesimis, apatis. Jadi itu merupakan itu merupakan sifat roh kita. Jadi kalau ambisius boleh. Kemudian pesimis dia.
apatis. Ini orang-orang berputus asa. Allah tak suka. La taqnatu min rahmatillah. Jadi kalau tadi ambisius itu kata Allah apa? Likulli darajatun mimma amilu. Tinggi rendahnya derajat seseorang tergantung amalnya. Jadi kamu harus berambisi kata Tuhan. Wa laysa lil insan illa ma sa'a. Maka ambisius kamu harus ada. Seseorang itu tidak akan dia tergantung usaha dia. Tidak ada yang peroleh kecuali hasil usaha dia. Dia harus ambisinya tinggi. Dia harus kuat. Makanya kalau bersifat apatis atau pesimis itu diharamkan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu pernah berputus asa dari rahmat Allah kata Tuhan. Wa qalu rabbuna la taqnatu min rahmatillah illa dhallun. Berkata Tuhan kami, Allah mengatakan, jangan berputus asa. Orang yang berputus asa kecuali yang sesat. Banyak orang itu kalau dia udah berputus asa bisnis bangkrut, putus asa Pak. Ditawarin orang, mau murtad enggak katanya, masuk agama kami, mau dia. Ada gitu. Ada juga dia berputus asa, capek kali dia asal pacaran dapat yang jelek terus. Tahu-tahu dapat pemuda tampan, kaya, disuruh murtad, mau dia. Ah, ini bodoh namanya ini. Ah, ini namanya apatis dia. Pesimis ya, putus asa. Padahal Allah sudah gambarkan di dalam Al-Quran, orang Islam itu alladzina amanu wa amilu shalihati fala khaufun wa la hum yahzanun. Orang yang beriman kata Allah dan beramal saleh, jangan pernah kamu stres duka cita. Jangan pernah kamu ada rasa takut oleh siapapun. Jangan pernah kamu rasa takut meskipun kamu miskin. Sejelek-jelek apapun bentuk fisikmu kata Allah, inna syarrad dawabi 'indallah alladzina kafaru fa hum la yu'minun. Udah kata Allah. Meskipun engkau pesek, jelek, pendek, keribu, tapi kau beramal soleh, nanti engkau lebih tampan. Di sisiku kata Allah lebih tampan daripada manusia, setampan apapun dia. Kalau dia nggak soleh lebih buruk daripada binatang. Hati-hati. Jadi nanti di surga nanti kita terkejut nanti. Ya Tuhan kok ganteng kali aku nih. Dulu aku di Ciracas pesek, pendek, orang selalu menghina saya. Sampai saya bujang lapuk, nikah pun susah, sudah kiri jelek. Ternyata di surga ya Allah, kenapa aku setampan ini ya? Nah itu tadi, karena dia sabar selama di dunia. Karena dia nggak pernah apatis, dia nggak pernah pesimis. Dia selalu percaya diri. Makanya orang-orang ilmuwan itu percaya diri dia, karena ilmu itu lebih tinggi dari segalanya, bukan dari segala harta. Jadi itu saja ya. Kemudian tentang masalah proses penciptaan itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna min qablu afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wa idza akhadha rabbuka min bani adam. Nabi Adam, ingat, kamu itu terlahir daripada keturunan Nabi Adam. Kamu Allah ciptakan dari tulang sulbi laki-laki dan perempuan. Tulang sulbi ayahmu dan ibumu. Wa idza akhadha rabbuka min bani adam. Udah, ketika Allah tiupkan roh, apa kata Allah? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Semua roh manusia Allah ceritakan 1400 tahun yang lebih dalam Al-Quran. Semua roh, semua janin yang sudah Allah tiupkan roh di dalam rahim ibu kita itu disaksikan oleh diri kita sendiri. Nanti kamu ketika lahir, apakah kamu menjadi orang muslim, beriman kepada Allah yang esa, Allah itu tak beranak dan tak pula diperanakan? Iya ya Allah, syahidna. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Iya. Nanti kamu lahir sholat? Iya. Ternyata lahir Pak di Ciracas. Semenjak didirikan musola tetangganya tak pernah dia sholat. Iya. Apa kata dia? Nanti di akhirat ayat yang kita baca tadi, ya Tuhan, aku lupa ya Allah. Ditipunya Tuhan. Allah tunjukkan dah. Ingat dalam Al-Quran banyak, semua sekeliling kita jadi saksi, benda-benda akan jadi saksi. Semua jadi saksi. Akhirnya malu.
rumah berkata, benda-benda batu berkata kepada dia, engkau tak bisa menipu, nggak lupa. Itu azan kuat sampai dengar ke rumahmu, kau bilang lupa. Macam mana bisa lupa? Akhirnya, ya Tuhan, apa dalil yang kedua? Dia menipu Tuhan, bukan menipu. Dia akan mengatakan sama Allah dari ayat yang kita baca tadi, ya Allah, aku memang betul tak sholat bukan karena lupa, tapi ayahku, ibuku tak pernah aku menyuruh sholat ketika musola itu azan. Dari kecil aku tidak pernah diajarkan agama, disekolahkan agama. Padahal ayahku kaya, ibuku kaya. Mereka berikan aku mobil, mereka berikan aku rumah kontrakan sampai 10 pintu. Aku kaya dan senang, tapi mereka tak pernah didik aku agama, ya Allah. Apakah kau afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun? Apa kau siksa aku ya Tuhan karena dosa kedua orang tuaku? Allahu Akbar. Di dunia kita puji-puji orang tua kita kaya, membahagiakan kita. Di akhirat orang tua kita timpakan azab gara-gara tidak menyekolahkan agama. Nauzubillah. Makanya jangan sampai, kalaupun kita nggak dididik agama oleh orang tua kita, jangan sampai kita nanti di akhirat sampai seperti itu, membalas budi orang tua kita dengan seperti itu. Makanya taubatlah segera, sholatlah kita, perbanyak doa dan sedekah untuk orang tua kita. Mungkin orang tua kita dulu nggak sholat, berbuat dosa dan sebagainya. Iya. Kemudian tadi apa terakhir? Itu proses penciptaan itu mana yang belum Allah ciptakan? Mana yang lebih Allah ciptakan? Apakah Nur Muhammad atau ada benda? Udah, di dalam hadis tentang Nur Muhammad, memang itu ada hadisnya. Tapi ulama hadis mengatakan itu hadisnya dhaif, bahkan dikatakan hadis maudhu, palsu. Oke lah, walaupun nggak dikatakan palsu. Hadis-hadis Rasulullah banyak. Kalau di dalam kitab-kitab turas, Allah pertama kali ciptakan qalam, pena. Tapi tidak sama kayak pena seperti ini. Itu dari yakut yang luar biasa. Tapi itu hadis-hadis Rasulullah tentang penciptaan makhluk yang pertama kali banyak sekali. Setelah itu penciptaan arasy dan sebagainya. Jadi di situ tidak ceritakan Nur Muhammad, walaupun nanti ada hadis tentang Nur Muhammad telah Allah duluan ciptakan. Kalau di dalam kitab Usfuriyah disebutkan nanti Nabi Adam, ketika diciptakan Nabi Adam setelah ciptakan ternyata salat. Setelah salat itu ketika mengucap tahiyat itu dilihatnya nur, cahaya, bertuliskan Muhammad. Tapi itu juga nggak bisa dibuktikan kesahihannya. Jadi setelah diteliti oleh para ulama hadis-hadis tentang Nur Muhammad itu maudhu, palsu. Tapi meskipun kita masih juga suka membaca kitab-kitab itu nggak apa-apa, dan itu tidak wajib untuk kita imani siapa makhluk yang pertama kali ciptakan. Jangan sampai kita sibuk mencari siapa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan, kita tak sholat. Ya, jangan sampai. Ya, itu cukup sebagai ilmu saja. Nanti kita akan bahas ya makhluk-makhluk yang Allah sebenarnya sudah pernah saya posting. Pertama kali Allah ciptakan itu kolam dan sebagainya, arasy dan sebagainya, termasuk bagaimana penciptaan hujan. Itu saya kira udah saya posting itu dulu berapa tahun yang lalu atau berapa puluh bulan yang lalu itu ya. Wallahu taala alam bisawab. Itu saja ya. Udah azan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'in 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.